العلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوص المؤلف هذا الكتاب العلامة المرحوم الشيخ محمد جمال الدين القاسم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kita masuk ke syurutu wujubil haji wa sihhati arkanihi wa wajibatihi wa mahduratihi. Syarat wajibnya haji dan kesahan rukun-rukunnya serta kewajiban-kewajibannya dan larangan-larangan haji. Jadi ibu walaupun belum melaksanakan haji harus tahu ilmunya. Walaupun kita belum dipanggil atau kita sendiri yang belum menyadarkan diri padahal kita sudah dipanggil. Sebenarnya kan manusia udah dipanggil ya Bu ya. Kemarin kan udah dipanggil tuh. Wa adzim fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Itu firman Allah. Firman Allah, kata Allah, beritahukanlah manusia untuk berhaji, perintahkanlah atau serulah manusia untuk berhaji. Nah, Nabi Ibrahim udah manggil kita tuh kemarin. Ya ayyuhan nas, innallaha azza wa jalla, kata Nabi Ibrahim. Semua dengar. Semua, kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, semua dengar. Mau yang ada di rahim ibunya, mau yang masih di tulang sulbi atau mau yang masih dicatat di Lauh Mahfuz, semua dengar. Suaranya Nabi Ibrahim. Wahai seluruh manusia, semua sampai hari kiamat, dengar. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla bana baitan fahajjuh. Allah telah membangun suatu rumah, maka berhajilah. Jadi kalau istilah belum dipanggil itu sebenarnya kurang tepat, karena semuanya sudah dipanggil. Cuman belum kita sanggup, mungkin belum sanggup untuk menyambut panggilan Allah. Itulah, bukan belum dipanggil, tapi belum sanggup untuk menyambut seruan Allah atau panggilan Allah. Atau bukan belum sanggup, bahkan misalnya udah punya uang tapi belum ada niatan untuk menyambut panggilan Allah. Nanti kita bahas bagaimana hukumnya. Amma syara itu adapun syarat-syarat haji, fasyartu sihhatil haji isnani. Maka syarat sahnya haji itu ada dua, cuman dua nih Bu syarat sahnya. Al-waqtu wal Islam. Yang pertama waktu, yang kedua Islam. Kita punya waktu, kita punya Islam, maka kita sah untuk berhaji. Fayasihu hajjus sabiyyi, maka sah hajinya anak kecil. Misalnya Teteli punya abdu, punya anak abdu, orang kaya. Kalau abdu mau abdu mau haji sah. Ini masih kecil, haji sah. Fayasihu hajjus sabiyyi, sah hajinya anak kecil. Wa yuhrimu binafsi in kana mumayyizan, dan dia ihram dengan dirinya jika adanya dia adalah mumayyiz. Mumayyiz itu berarti mau balik. Mumayyiz itu berarti sudah ngerti yang mana yang salah, yang mana yang benar. Ya masa kalau segede Queen udah ngerti belum? Belum. Nah ini kalau dia udah ngerti, misalnya segede siapa ya udah ngerti, anak SD udah ngerti kali ya? Aca. Nah, Aca udah ngerti nih, udah tergolong mumayyiz. Udah bentar lagi mau balik. Maka Aca ketika haji dia ihram buat dirinya sendiri sah. Dia udah sah. Yang penting dia ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Wa yuhrimu inda waliyuhu in kana shagiran, dan diihramkan
darinya, waliyuhu kepada walinya, in kana sogiron apabila dia anak yang masih kecil banget, kuin misalnya, mengerti. Kalau dia haji maka diihramkan, maksudnya di ihramnya ini nggak buat dirinya, tapi diwakilkan, bisa diwakilkan sama orang tuanya atau sama walinya kalau dia anak kecil. Wa yuf'ilu bihi ma yuf'alu fil haji, dan melakukan apa yang dilakukan bagi yang berhaji. Jadi anak kecil tadi bisa melakukan apa yang dilakukan orang yang haji. Minat tawaf, dia tawaf. Itu kan banyak anak kecil sekarang yang umroh ya Bu ya. Udah sah. Bukan sayang, tapi memang kalau haji itu memang ya al-waqtu wal Islam. Ada waktunya dan Islam itu syarat sahnya. Kalau dia anak kecil sah tetap. Dia ikutan tuh kicil-kicilik umroh sah. Wasa'i, dia sa'i tuh kan bisa anak kecil lari-lari kan? Sah. Wa ghairihi dan selainnya. Jadi dia ngikutin tuh anak kecil kepada orang gede, dia sah, apalagi orang gede. Nah, wa ammal waktu fahuwa syawal. Adapun waktu, kapan nih waktunya? Jadi haji itu ada waktunya. Kalau bukan bulan haji berarti namanya umroh, bukan haji. Karena haji itu ada waktunya. Mulainya dari kapan? Syawal. Nah, udah pada berangkat tuh. Berarti yang sekarang sedang berhaji. Wa Dzulqa'dah. Nih sekarang nih, Dzulqa'dah nih. Dia habis Syawal, Dzulqa'dah. Ada yang berangkatnya Dzulqa'dah. Mau berangkat. Wa tis'un min Dzulhijjah, dan 9 hari dari Dzulhijjah atau Dzulhijjah. Ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar, min yaumin nahar, dari hari raya kurban. Bu, jadi sebelum terbitnya fajar di hari nahar itu masih bisa tuh berhaji tuh. Watis'un min Dzulhijjah tadi 9 hari dari Zulhijjah, 9 hari dari Zulhijjah. Yaitumlah dari tanggal 1, 2, 3 tuh, atau 9 hari dari Zulhijjah itu masih bisa. Faman ahrama bil haji, maka barang siapa yang sedang berihram untuk melaksanakan haji, fi ghairi hadhihi al-muddati fahuwal umrah, fahiya umrah. Nah ini kalau dia ihram untuk berhaji pada selain masa-masa yang tadi, selain Syawal, selain Dzulqa'dah, selain Tis'un min Dzulhijjah, itu namanya fahiya umratun. Itu adalah umrah. Ibu kesana nanti bulan selain bulan ini, maka niatnya bukan haji tapi niatnya umrah, karena itu adalah umrah. Wa jami'us sanah, dan setiap tahun waktu lil umrah, adalah waktu untuk umrah. Jadi kalau umrah itu nggak ditentukan seperti haji. Kalau umrah tadi cukup Islam, tapi kalau haji al-waqtu wal Islam, ada waktunya. Jadi jami'us sana, semua tahun atau sepanjang tahun itu bisa ibu jadikan untuk umrah. Wa amma syurutu uqu'ihi an hujjatul Islam fal bulugh wal aqli wal waqt, fal bulugh wal aqli wal waqt. Adapun syarat jatuhnya, nah ibu, syarat ibu itu haji, syarat sahnya haji menurut Hujjatul Islam. Menurut Hujjatul Islam ini Al-Ghazali. Al-Ghazali ini dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Ada 3, balik, akal, dan waktu. Kalau menurut Imam Ghazali syaratnya harus balik dulu nih. Balik berarti kalau tadi kan syarat umumnya bisa sebenarnya. Tapi kalau menurut Al-Ghazali ini ulama ahli tasawuf, beliau menambahkan ini, dia harus balik.
harus balik. Artinya kalau perempuan 9 tahun. Tadi kalau Aca udah berapa tahun? Bisa udah balik. Wal aqlu, dan berakal atau tidak gila. Orang kalau hajinya gila gimana Bu? Kira-kira bisa nggak tuh? Nggak bisa ya. Wal waktu, dan waktu yang tadi tuh Syawal, Dzulqa'dah, dan Zulhijjah. Adapun nih wa amma syurutu luzumuh, adapun syarat kewajibannya, yang pertama fal istita'ah. Jadi haji itu wajib buat siapa? Fal istita'ah, dia mampu. Istita'ah itu mampu. Apa sih mampu itu? Wahia nau'ani, ada dua nih yang dimaksud istita'ah. Jadi ibu kalau masuk ini istita'ah berarti ibu ada kewajiban untuk berhaji. Bu, kalau ibu istita'ah dalam pengertian ini, nanti berarti ibu ada kewajiban untuk berhaji. Ahaduhuma, Neng, sekarang kan haji 15 tahun, ya nggak Bu? Ibu udah mampu, tapi ibu sudah daftar tapi belum berhaji. Nah itu tandanya ibu sudah masuk kategori tadi, apa, sudah menjalankan kewajiban. Karena apa? Karena ibu sudah daftar. Kalau yang udah mampu daftar belum, uangnya disimpan-simpan aja, padahal nggak punya utang, padahal kebutuhan tercukupi, ada uang lebih. Nah gimana nih nanti? Ahaduhuma, salah satu dari keduanya al-mubasyarah. Istita'ah ini yang dimaksud adalah mubasyarah, yang pertama secara langsung. Jadi kalau Imam Syafi'i nanti ada dua, ada yang mubasyarah secara langsung, ada yang ghair mubasyarah, tidak langsung. Apa yang secara langsung? Wadzalika lahul asbab, yang demikian itu baginya sebab-sebab. Amma fi nafsihi fabissihati. Ini yang pertama, istita'ah itu adapun di dalam jiwanya itu ada kesehatan. Ibu sehat nggak? Sehat. Yang pertama sehat. Wa amma fit tariqi fa bi an takuna hisbatan amanatan bila bahrin muhzarin wala udrin qahirin wa qahirin. Yang kedua, yang dimaksud istita'ah mubasyarah tadi yang secara langsung, pertama kan sehat. Kedua itu adapun di dalam perjalanan, maka adanya perjalanan tadi daratan yang aman. Aman nggak kira-kira Bu? Aman nggak sekarang? Di Indonesia aman nggak? Aman. Oke, kita itu terbilang aman ya Bu ya? Aman. Oh, kalau nggak aman itu yang haji nggak bisa nyampe tuh ke Mekah ke Madinah, nggak bisa nyampe. Ini di daratan aman, di bahrin muhzarin. Nah ini juga di laut juga aman, nggak ada bahaya. Wala udrin, wala aduin, maaf, wala aduin, tidak ada musuh qahirin yang mengalahkan. Artinya tidak ada musuh yang mengalahkan tuh tidak dijajah, Bu. Indonesia masih dijajah nggak? Enggak. Itu berarti udah memenuhi syarat tadi tuh. Ya Bu ya, udah memenuhi syarat. Yang pertama kesehatan, yang kedua aman dalam perjalanan. Aman dalam perjalanan itu nggak ada bahaya, daratan, lautan, dan juga tidak ada musuh tadi. Musuh yang mengalahkan dalam artian tidak dijajah. Mungkin kalau orang Palestina masih belum wajib, karena hidup aja masih digeluti rasa takut tuh. Mau sekolah aja harus takut ada bom dan sebagainya, apalagi pergi haji misalnya. Kalau yang dijajah, nah, kalau kita Indonesia sudah merdeka, udah aman harusnya. Wa amma fil mali. Nah yang ketiga nih, yang ketiga yang dimaksud dengan mubasyarah istita'ah, mampu secara langsung, itu adanya harta. Wabi ayyajidan nafaqota dhahabihi wa iyabihi ila watoni. Yang ketiga nih punya harta.
harta atau nafkah baik pergi maupun kembali kepada negerinya, dan juga selanjutnya punya berakhir hutang-hutangnya. Maksudnya apa? Maksudnya dia nggak punya hutang, nggak terlilit hutang. Nah kalau sekarang kan banyak tuh, mau haji, mau umroh, hutang dulu. Mau haji, mau umroh, hutang dulu. Kalau ibu yakin terpenuhi, sanggup membayarnya, silakan. Tapi kalau ibu modal nekat, hutang dulu nggak boleh. Modal nekat, padahal penghasilan sekian. kitanya meninggal, utang bayar gimana? Ya, jadi di sini tidak ada utang. Kalau bisa nggak boleh punya utang. Atau ibu kalau berhaji nggak boleh, atau kalau bisa jangan utang. Memang ibu punya harta yang cukup gitu. Kalau sekarang kan untuk memudahkan, boleh nggak? Pertanyaannya, sedangkan haji itu 15 tahun. Ibu dalam jangka 15 tahun bisa melunasinya sebelum haji. Kalau sebelum haji ibu bayar utang sampai ibu terlilit hutang, sampai ibu mengorbankan anak-anak dan keluarga, maka nggak boleh tadi. Jadi harus ibu punya pertimbangan. Wa ayyaqdiru ala rahilati aw qira'iha bimahmalin aw zamilatin wa istamsaka. Nah ini yang terakhir, tadi kan punya harta, terus tidak punya hutang. Yang terakhir dia mampu atasnya kendaraan tadi itu. Ada kendaraan yang menunjukkan untuk haji, tadi ada pesawat atau ada mobil, atau dia qira'iha menyewa bimahmalin tandu. Kalau zaman dulu nyewa tandu ya bu ya, kendaraan bisa. Kalau zaman sekarang ya masa tandu, mobil ya, kapal laut mungkin, kapal pesawat, auzamilatin atau onta, wa inistansaka, yang jika dia memegangnya, maksudnya dia punya inilah, punya kendaraan untuk kesana atau kesananya aman. Ada ininya, ada apa namanya, ada fasilitasnya, ada fasilitasnya. Salah satunya fasilitasnya itu kendaraan. Dan di sono juga ibu nggak telantar. Tadi kalau nekat sih kayak backpacker itu kan telantar itu. Ya kalau nekat ibu punya keberanian, saya tidak menyarankan, tapi ya itu masing-masing. Wa amana wasani, adapun macam yang kedua, jadi yang pertama tadi kan istitoah itu mampu secara langsung. Yang kedua tadi yang secara langsung, ingat nggak tuh bu apa aja bu? Yang pertama apa bu? Kesehatan. Yang kedua aman dalam perjalanan. Yang ketiga harta. Yang keempat tidak berhutang. Yang kelima ada fasilitas atau kendaraan, itu namanya mubasyarah atau langsung. Istitoah mampunya secara langsung. Maka ketika ibu terpenuhi ini semua, ibu wajib untuk daftar haji. Kalau sekarang kan kendaraan kita nggak usah mikir-mikir lagi ya bu ya, udah ada yang ngurusin dari pemerintah atau dari travel, kita tinggal mikir uangnya doang sama sehatnya tadi, sama keluarga di rumah. Nah yang kedua nih, mampu al-ma'dud, sakit yang nggak bisa bergerak. Nah gimana nih bu? Ini maksudnya ghair mubasyarah, yang tidak langsung. Jadi tadi ada mampu yang secara langsung, ada mampu yang istitoah al-ma'dud. Istitoahnya itu dibantu orang, atau sakit, udah sakit stroke nggak bisa bergerak itu. Bimali, dengan harta, dia punya harta tapi dia sakit, itu juga ada kewajiban bu. Dia punya harta tapi dia sakit, itu juga dia ada kewajiban untuk berhaji. Bagaimana caranya? Wa huwa ayyastajira
yaitu dengan menyewa mayahujja atau menghajikan anhu darinya ba'da firogi sampai lunas ajir dibayar an hujjatil islami nafsihi. Nah, ini menurut pendapat Imam Ghazali bagi dirinya. Artinya dia itu bisa dibadalkan. Dia ada kewajiban, tapi kewajibannya harus dibadalkan. Nah, itu sakit yang nggak bisa bergerak atau sakit yang nggak sembuh-sembuh, maka badalkan. Atau orang yang sudah meninggal tapi punya harta. Famanis, bentar lagi ya Bu ya. Famanis tato alazimahul haji, maka wajib. Nah ini, maka orang yang mampu itu wajib baginya berhaji. Walahu takhir, dan jika baginya itu menunda-nunda, gimana nih? Dia punya harta tapi dia nunda, bagaimana? Walakinnahu, akan tapi padanya ala khotorin, atasnya kekhawatiran. Khawatiran misalnya yang sakit, padahal dia punya harta tapi dia khawatir gimana nih. Padahal fa'in taisaro, maka jika mudah lahu baginya walau fi akhir umrihi, walaupun di ujung umurnya atau akhir umurnya, sakoto anhu, maka gugur darinya. Maksudnya apa Bu? Maksudnya apa nih? Nih masih ada terusannya. Wa in mata qoblal haji, dan jika dia mati sebelum berhaji, laqiyallahu azza wa jalla asiyan bitarkil haji, maka dia akan menemui Allah azza wa jalla asiyan, sebagai orang yang maksiat, sebagai orang yang dosa, bitarkil haji, karena dia meninggalkan haji. Wa kana al-hajju fitirkatihi yuhajju anhu, dan adapun haji itu di dalam warisan dihajikan darinya. Paham gak Ibu maksudnya? Ini ada orang punya harta tapi sampai ujung akhir hayatnya belum berhaji, maka dia menemui Allah seperti dia orang yang bermaksiat atau dia berdosa. Bagaimana nanti itunya? Adapun orang yang berhaji di dalam warisan, maka dihajikan. Wa ilam yusi, maka jika tidak diwasiatkan, kasa iri duyunihi, seperti dia punya utang-utang yang banyak. Maksudnya gini Bu, kalau itu orang tua punya harta banyak lalu dia belum berhaji, maka warisannya boleh untuk menghajikan dia tadi Bu, ya, untuk dibatalin hajinya, karena dia tadi menjadi orang yang berdosa karena dia meninggalkan haji, padahal dia hartanya sudah ada. Maka ketika dia meninggalkan warisan, dia harus dibadalkan haji, sekalipun tidak diwasiatkan untuk membayar hutang-hutangnya. Jadi ya ini lebih abdul utang dulu sih, utang dulu selesaikan, lunasin. Masih ada harta warisannya banyak, maka emak atau bapak dibadalkan tadi uang warisannya buat haji, baru dibagi gitu. Jangan ini mau udah perebutan dulu, emaknya kasihan udah menghadap Allah, belum haji, hartanya mah buat diperebutin sama anak-anaknya, padahal dia tadi wa in mata qablal haji laqiyallahu azza wa jalla asiyan bitarkil haji. Jika dia mati sebelum berhaji, maka dia menemui Allah azza wa jalla sebagai orang yang berdosa karena meninggalkan haji. Kasihan. Wa man mata, dan siapa orang yang mati walam yahujja, dan dia tidak berhaji Bu, atau dia belum haji, dia mati tapi dia belum haji, ma'al yasar, padahal dia punya kebebasan atau keluasan atau kemudahan, padahal dia nyimpen emas 90 gram Bu, tapi mati padahal dia punya keluasan tadi, punya kemudahan untuk berhaji, punya harta, punya tabungan di rekening 100 juta. Fa umruhu syadidun
perkara itu atau hal itu syadidun, itu berat itu bagi Allah Ta'ala, berat tuh menghadap Allahnya. Kenapa? Karena dia mati meninggalkan harta yang banyak tapi dia belum daftar haji. Kalau matinya udah daftar haji, berarti ibu sudah ada niat tuh untuk melaksanakan haji. Kalau belum daftar bagaimana niat? Belum niat itu, belum daftar. Jadi kalau punya harta banyak, gak punya utang, semua sudah kebutuhan tercukupi, ayolah daftar haji. Karena haji itu masuk rukun Islam. Kalau Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar radhiyallahu anhu, siapa Umar? Bahwa sahabat Nabi, laqad hamamtu an aktuba fil amsari bidarbil hizyati ala man lam yahujja mimma yastabiu ilaihi sabila. Kata Umar, apa sungguh aku berkeinginan atau bercita-cita bahwa untuk menulis di kota-kota besar tuh, kota besar tuh banyakan kan orang kaya. Untuk apa? Untuk mengenakan pajak atas orang yang tidak berhaji, padahal dia orang yang mampu untuk mengadakan sabila, perjalanan. Jadi kalau masih ada Umar ini kan termasuk orang yang keras. Itu orang yang mampu belum berhaji, dia kenain pajak gede, Bu. Dia kenain pajak gede. Itu apa? Saking pentingnya haji rukun Islam bagi yang mampu. Wa an Sa'id bin Jubair wa Ibrahim an-Nakhai wa Mujahid wa Tawus walau alimtu rajulan ghaniyan. Nah, ini kata Sa'id bin Jubair, Ibrahim an-Nakhai wa Mujahid wa Tawus, itu ulama. Jikalau aku mengetahui rajulan, ada seseorang ghaniyan yang kaya, wajib alaihi hajj, maka wajib atasnya berhaji. Summa mata, kemudian dia mati, qabla ayyahujja, sebelum dia berhaji. Ada orang kaya kemudian dia mati belum haji atau belum daftar haji. Maka ada yang kayaknya baru sekarang ya Bu ya, dia daftar haji misalnya, baru punyanya sekarang meninggal, padahal dia masa hajinya masih 15 tahun lagi. Maka ini tidak tergolong orang yang ini. Yang tergolong itu dia kaya tapi dia belum daftar haji. Katanya apa? Summa, kemudian mata dia mati qabla ayyahujja, sebelum dia berhaji, ma sallaitu alaihi, tidak akan aku sholatkan atasnya. Ini ada ulama yang berpendapat kalau ada orang kaya padahal dia wajib haji tapi dia belum haji atau belum daftar haji, maka jangan sholat. Aku nggak mau sholatin dia gitu. Masya Allah, nggak mau disolatin. Ada orang kaya katanya beli mobil mulu bermiliar-miliar tapi sama haji lupa. Kan haji wajib seumur hidup sekali, seumur hidup sekali, masa iya. Wadah duhun kana lahu jarun musirun famata walam yahujja falam yusalli alaih. Dan sebagian dari mereka ulama adanya tetangga yang mampu, musirun itu yang mampu, famata maka mati, walam yahujja dan dia belum haji, falam yusalli alaih maka janganlah disolatkan atasnya. Tadi tetangga yang mampu yang nggak mau berhaji. Ada nggak Bu orang mampu nggak mau berhaji? Bu, ada nggak? Ada. Kenapa tuh kira-kira? Hah? Nah, ini hati-hati ancaman ini. Wallahu a'lam bishawab. Belum panggilan, padahal mah udah dipanggil. Iya. Ada di Al-Quran panggil tuh. Wa'adzin fin nas, itu malaikat apa? Nabi Ibrahim udah manggil tuh, ya ayuhan nas. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.